Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kembali ke pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan sekarang kita di bab berikutnya, bab ke-49, bab ijza'i ahkamin nas ala zahir wa sarairihim ila Allah Ta'ala. Menghukum, menjalankan hukuman terhadap manusia sesuai dengan zahirnya, ya, sesuai dengan zahir. Jadi wa sarairihim ila Allah Ta'ala, adapun rahasia atau sesuatu yang tersembunyi di dalam hati itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hukum itu kembali kepada zahir. Ya. Contohnya ada orang yang kedapatan dia membunuh. Dia katakan, saya tidak tahu, saya itu gini-gini, dalam maksud hati saja itu baik. Tidak ada. Ketika dia telah melakukan dengan tangannya membunuh, maka dia dihukum. Ya. Walaupun dia katakan maksud saya seperti ini, mau saya dia itu adalah musuh, tidak ada. Ini tidak ada yang seperti itu, karena hukum itu kembali kepada zahir, kepada ini zahirnya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, i'lam anna al-ibra fid dunya bima zahara bima fi dhawahiril lisan wal jawarih. Bahwasanya ibrah ini kembali hukum itu kepada ini zawahir lisan, apa yang zahir dari lisan, keluar dari lisan. Makanya di sana ada para ulama yang menghukum tentang orang yang mengatakan bahwasanya apa? Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW, anta nur ala nur, anta nur fawqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Walaupun mereka mengatakan bahwasanya maksud saya adalah Nabi Muhammad SAW itu cahayanya itu di atas cahaya, tapi tidak melampaui Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia saja, di antara makhluk saja. Tapi zahir dari perkataanmu bahwasanya apa? Cahayamu di atas segala cahaya. Maka para ulama menghukum kalimat ini kalimat kufur. Kalimat ini kalimat kufur, walaupun mereka mengatakan maksud saya itu Allah ini di antara manusia, ini di antara makhluk, di mana ya ini cahaya itu melebihi cahayanya para malaikat, adapun Allah Subhanahu wa taala tidak. Ini itu apa yang tersembunyi dalam hatimu itu tidak diperdulikan, tapi yang dihukum itu apa yang keluar dari lisanmu. Ketika engkau mengatakan bahwasanya anta nur fawqa nur, cahayamu di atas segala cahaya, berarti apa? Cahayamu melampaui cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dari zahir lisanmu, maka dihukum dengan itu. Karena di dunia itu dihukum dengan zahir dari lisan dan jawarih dan anggota, yaitu tubuh. Ada orang yang melempar, dengan lemparannya ini mengenai seorang anak sampai anak itu mati. Dia mengatakan maksud saya bukan lempar dia, tapi saya mau lempar kucing, tapi kenanya ke anak itu dan anak itu mati, dia dihukum. Kenapa? Hukum di dunia ini kembali kepada zahirnya, dari apa yang dilakukan oleh anggota tubuhmu dan yakni lisanmu. Maka di sana Allah katakan tentang orang-orang ini yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka itu, tidak beribadah kepada mereka itu, bertawasul kepada mereka itu, kecuali hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa
sedekat-dekatnya. Mereka datang di kubur, di antara mereka ada yang sujud, di antara mereka ada yang melakukan ini dan itu. Mereka mengatakan niat kami itu baik, hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terima itu. Walaupun mereka mengatakan maksud saya itu baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi zahirnya engkau datang di sana dan meminta di sana, maka dihukum engkau telah melakukan kesyirikan. Walaupun dia mengatakan misalnya maksud saya itu baik. Karena sebetulnya mengatakan bahwasanya apa? Ibrah, kembali hukum itu kepada apa yang nampak dari perkataan lisanmu dan perbuatan ini tanganmu. Perbuatan ini tanganmu. Adapun di akhirat itu dihukum itu sesuai dengan apa yang tersembunyi di dalam hati. Makanya Allah katakan di banyak ayat menyinggung perkara itu. Allah katakan apa? Yauma tublas sarair. Hari di mana dinampakkan apa-apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, yauma yanfa'u as-sadiqina sidquhum, hari di mana bermanfaat orang-orang yang benar keimanannya di dalam diri mereka. Karena ketika hari itu semua yang tersembunyi dari orang-orang yang mungkin masya Allah ya ini pada zaman Rasulullah sampai akhir zaman orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi mereka nampak baik, itu semua akan tersingkap. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW ada seperti itu. Sampai Umar bin Khattab bertanya kepada Sahibus Sir Rasulullah SAW, apakah saya masuk dari apa yang Rasulullah SAW kabarkan kepadamu tentang orang-orang munafik? Semua akan disikapkan. Semua akan disikapkan. Jadi hukum di dunia itu kembali kepada zahir dari lisan dan anggota tubuh, di akhirat kembali kepada apa yang ada dalam hati. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Innama ana abda'u binahwi ma asma'u. Innama ana abdi binahwi ma asma'u. Saya berhukum sesuai dengan apa yang saya dengar. Falala ba'dukum alhana bihujjati min ba'di. Bisa jadi sebagian di antara kalian itu ketika dia datang kepada qadhi, datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, dia itu pintar berbicara. Sebagaimana ini ada orang yang dia salah, dia menyewa pengacara ini pintar dia. Akhirnya apa? Hakim ini menentukan hukum sesuai dengan apa yang dia dengar. Seolah-olah orang yang salah itu dia benar. Hakim mengatakan kamu yang benar karena perkataanmu itu bagus, sesuai. Hakim tidak mendapatkan hukuman. Jangan disalahkan hakim, bahwa hakim mengatakan bahwa sesuai dengan perkataan ini, zahirnya dia ini benar. Walaupun dia salah, hakim tidak mendapatkan hukuman. Karena apa? Zahirnya dari yang dia katakan itu benar, walaupun dia salah. Karena hukum di dunia ini kembali kepada zahirnya apa? Rasulullah SAW mengatakan seperti, tapi nanti di akhir akan tersingkap. Faman qadaitu lahu bihaqi akhi fa inna ma aqta'u lahu qitatan minan nur. Barang siapa yang saya menghukum untuk dia dalam keadaan itu bukan hak dia, maka sesungguhnya saya telah memotongkan untuk dia potongan-potongan api neraka. Telah memberikan kepada dia potongan-potongan dari api neraka. Ini disebutkan ini seperti itu. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan fahris ala taharati qalbaka qabla taharati jawarihik. Bersemangat untuk membersihkan hatimu daripada sebelum engkau membersihkan ini anggota tubuhmu, zahirmu. Maka kita bersemangat membersihkan ini hati kita. Dan salah satunya apa? Dengan tauhid, dengan kajian Riyadhus Shalihin seperti ini. Ini kajian seperti ini dia membersihkan hati. Ketika seorang duduk kajian dia bisa mengetahui ternyata saya salah, saya benarkan dengan ini.
Maka kita bersemangat dengan membersihkannya ini hati kita. Ya, ini jangan sampai nanti dalam keadaan nanti di akhirat baru kita kaget. Yauma tubla sarair. Ini hari di mana nampak disingkap semua ya ini segala sesuatu yang tersembunyi. Dan beliau mengatakan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kam min insani yusalli wa yasumu wa ghairu dzalik min al-ibadah. Berapa banyak dari orang-orang yang dia itu puasa, dia sholat, dia zakat, dia haji, tapi apa hatinya rusak? Ya. Hatinya ya rusak. Mungkin dia gugur, kewajibannya dia gugur, tapi ada sesuatu yang rusak di dalam ya ini hatinya. Ada sesuatu yang rusak dari ibadah-ibadah atau dari keyakinan ke keyakinannya. Di sana ada pelajaran akidah yang berhubungan dengan hati seseorang, keyakinan ya ini seseorang. Maka kita bersemangat untuk memperbaiki ya ini apa yang ada di dalam diri kita. Dan beliau mengatakan unzur ilal khawarij, lihat kepada orang-orang khawarij. Orang Khawarij ketika pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat Ibnu Abbas, ketika mereka berkunjung ke orang-orang Khawarij ini, mereka sampai merasa minder dari sholatnya, dari puasanya, dari zikirnya, dari membaca Al-Qur'annya, dari puasanya. Mereka itu ketika para sahabat melihat kepada mereka, itu para sahabat pada minder lantaran banyaknya ibadah yang mereka lakukan, tapi ini mereka rusak. Hati mereka rusak, akidah mereka tidak benar terhadap Rasulullah SAW. Bayangkan dia membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, dan mereka mengatakan ini adalah ibadah yang besar. Bahkan dia mengatakan bahwasanya ketika ketika pembunuh ini ditangkap, dia katakan apa? Jangan bunuh saya secara langsung. Abdurrahman bin Muljim, dia membunuh Ali bin Abi Thalib, dan dia mengatakan ini adalah ibadah yang sangat besar. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan tentang mereka, keimanan mereka itu tidak sampai di tenggorokan mereka. Ketika mereka baca Al-Quran hanya di lisan-lisan mereka saja, tidak sampai ke dalam hati-hati ini mereka. Unzur ila khawarij, qala sallallahu alaihi wasallam anhu la tajawazu imanuhum hanajirahum. Tidak sampai keimanan mereka itu di tenggorokan mereka. Iman mereka hanya di lisan-lisan mereka saja. Maka kadang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kadang antum dapati mereka itu masyaallah berdalil, mereka pintarnya mereka berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis. Hebat mereka, tapi ini mereka rusak. Mereka berdalil hanya untuk mendukung kesesatan mereka. Maka pantas ketika Rasulullah SAW mengatakan apa? Man talabal hadis ya wa bi ra'yahu fa sahibul bid'ah. Barang siapa yang mencari ilmu hadis, mencari-cari untuk membela pemikirannya, dia sahibul bid'ah. Dia sahibul ya ini bid'ah. Ma'annahum salihun zawahir, qala sallallahu alaihi wasallam ani rijali, zahir mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Dan antum lihat seperti itu orang-orang yang hati mereka rusak, mereka menyimpan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka seperti itu. Mereka sangat bersemangat ya ini dalam hal ibadah, sholat mereka masalah, tapi nanti ketika ada bentuk kesyirikan mereka ada juga di situ. Ada penyimpangan akidah mereka juga ada di situ. Ketika orang-orang demo dia juga demo. Ketika orang mencela pemerintah dia ikut-ikut juga mencela. Rusak. Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Di hati, tapi juga tidak sama seperti orang-orang ini Jahmiyah ini. Jadi orang-orang betul-betul dia beriman itu hatinya dan anggota tubuhnya itu dia seimbang.
Dia itu seimbang. Makanya Allah katakan tentang orang-orang munafik, ini asqalu salat ala munafikin salatul subuh wa salatul isya. Salat yang paling berat terhadap orang-orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya. Kalau salat-salat yang lain Masya Allah mereka mudah. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib mudah mereka. Adapun salat-salat yang seperti itu yang tidak nampak oleh manusia, mereka berat. Ketika mereka membaca Al-Quran di depan orang Masya Allah. Tapi ketika mereka di belakang, ya ini tidak seperti itu. Maka di sana Rasulullah SAW berkata tentang orang-orang yang hatinya bersih. Ada kisah seorang yang dia berkali-kali dibawa kepada Rasulullah SAW karena dia minum khamar. Satu kali dibawa dia dihukum had cambuk, besok kan kedapatan lagi, dibawa lagi kepada Rasulullah dihukum had lagi, sampai 3 kali. Ada sahabat Rasulullah SAW yang melaknat dia. Rasulullah SAW mengatakan la taqul hakadha, jangan engkau katakan seperti itu. La ta'lamuhu fa innahu la tan'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasuluh. Jangan engkau laknat dia. Karena dia itu hatinya itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kadang pelaku maksiat itu dia lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang kadang dia sibuk mundar-mandir ke masjid. Kadang seperti itu. Pelaku maksiat tapi dia lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang kadang dia itu sibuk mundar-mandir ke masjid. Karena ini orang yang melakukan maksiat dia Masya Allah ya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sadar saya melakukan maksiat tapi Masya Allah ya saya tahu ini dosa. Ada orang-orang di sana dia sibuk tapi mundar-mandir ke masjid tapi akidahnya dia rusak. Kadang di balik itu dia mencela para sahabat, dia mencela pemerintah. Sebagaimana orang-orang Khawarij itu. Ketika dilihat mereka adalah orang-orang yang paling beribadah, paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya nampaknya mereka seperti itu. Tapi kalau dilihat dari hatinya mereka adalah orang-orang yang menyimpang jauh dari apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka pantas ketika orang-orang para ulama mengatakan sahibul ma'asi, orang yang berada atas kemaksiatan itu lebih baik daripada orang-orang yang sibuk sholat dan lain-lain tapi dia berada di atas bid'ah. Karena tidak ada seorang itu berada atas bid'ah dan dia keras dalam keadaan dia keras telah disampaikan kepada dia sesuatu dan dia tidak mau menyampaikan, tidak mau ikut kecuali ada sesuatu dalam hatinya. Ada sesuatu yang rusak di dalamnya ini hatinya. Wa qala Allah Ta'ala, makanya Allah telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, fa in tabu, ini terhadap orang-orang kafir, ya. Karena kita berhukum dengan zahirnya. Allah katakan fa in tabu wa qamu shalah wa atau zakah faqalu sabilahum, apabila mereka bertobat, mereka melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka biarkan dia berjalan di antara kaum muslimin. Adapun rahasia di dalam hatinya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau pura-pura masuk Islam atau tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya apa yang ada dalam dirinya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh mencari-cari. Jangan kita mau mencari-cari orang, wah dia ini kayaknya pura-pura masuk Islam, kayaknya dia ini pura-pura masalah duduk di majelis karena dia ini tidak boleh. Karena berhukum dengan zahirnya dia rajin, maka Masya Allah kita bersahabat dengan dia sebagaimana hadis Umar bin Khattab. Kunna nahkumu bil wahyi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Kami itu berhukum dengan wahyu pada zaman Rasulullah. Wa amal an wahyu qad inqata'a. Adapun sekarang wahyu telah terputus. Wa nahnu nahkumu bima dhahara lana min a'malikum. Adapun sekarang kami berhukum sesuai dengan apa yang nampak pada amalan-amalan kalian. Ketika orang nampak dia rajin ke masjid, dia rajin taklim,
dia melakukan ibadah-ibadah sunnah, rajin sholat dan semuanya, kita katakan dia adalah sahabat kami, dia adalah saudara kami. Sesuatu yang tersembunyi dalam dirinya itu kembali kepada dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Zahirnya itu mereka kafir, diperangi. Ketika mereka kafir itu diperangi. Apakah dengan lisan kita, apakah dengan pedang? Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai zahirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mau dia berbohong kah tidak berbohong itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang pada zaman Rasulullah SAW itu dia masuk Islam. Ja'a rajulun ya Rasulullah SAW fa'atahu ghanaman baina jabalain. Datang seorang laki-laki pada Rasulullah dan dia diberikan apa? Ghanam. Kambing itu memenuhi lembah. Faraja rajulun ila qaumi, dia kembali kepada kaumnya. Faqala ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuklah kalian semua ke dalam Islam. Fa inna Muhammadan yuti ata wa lam yakhshal faqra. Muhammad dia memberikan pemberian, dia tidak takut miskin. Berarti dia masuk Islam karena dunia. Disebutlah dalam hadis tidak berselang waktu lama dia ini masuk Islam karena dunia. Tidak berselang waktu lama dia mencintai Islam melebihi dunia dan seisinya. Karena Islam itu indah. Jadi kita tidak perlu bertanya ada orang masuk Islam, wah kamu masuk Islam karena ini, karena itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya dia baik, maka kita berteman dengan dia. Kita percaya dia, kita dekat dengan dia. Rahasianya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa yuqimus shalah, dan dia melaksanakan zakat, wa yutuz zakat. Dia melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Di sini kalau zakat disebutkan pada pembahasan fikih, seorang yang tidak membayar zakat tetap dia dihukum Islam, ya. Sebagaimana kita bahas ini yang lalu. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila dia telah melakukan itu, maka terpelihara darahnya dan hartanya. Ya. Harta mereka itu terpelihara. Illa bil haqqil Islam, kecuali dalam hak-hak yang di dalam Islam. Contohnya apa? Dia membunuh harus dibunuh. Ini. Dia melukai orang harus dilukai. Ini. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Adapun hisabnya, rahasianya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu la nahkumu bisarairihim. Kami tidak berhukum dengan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Sulaiman menyebutkan karena kita tidak mengetahui perkara gaib. Kita tidak mengetahui perkara gaib. Hadis ini muttafaqun alaih. An Abdullah bin Tariq bin Ushayb radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad tidak Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa kafara bima yu'badu min duni, dan dia mengingkari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang dia mengatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi dia masih melakukan kesyirikan, maka ini tetap tidak dikatakan itu dia Islam. Haruma malu wa damu, ini terpelihara atau diharamkan ini harta dan darahnya. Wa hisabu 'ala Allah taala. Ketika seorang masuk Islam maka semua terpelihara. Ini terpelihara. Hisabu 'ala Allah taala rawahul Muslim. Saya menjelaskan pendek karena ya ini maksudnya telah disampaikan. An-Nabi Ma'bad Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu disebutkan bahwa beliau adalah salah seorang dari sahabat yang mengikuti perang Badar. Qala qultu li Rasulillah,
Saya berkata kepada Rasulullah di sini, ini bagus sekali ya. Antum ya, ini perhatikan dia. Qala qultu li Rasulillah, saya berkata kepada Rasulullah, ini ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah ketika saya itu bertemu dengan seorang laki-laki dari orang-orang kafir? Ini faqtatalna, maka kami pun kita ini berperang. Ini di medan perang lah istilah seperti itu. Diutus ketemu dengan salah seorang dari orang kafir, maka mereka dua ini berperang, adu pedang. Fadara ibah yadayya bisayf faqata'ah. Dia memakai pedangnya dalam keadaan dia kafir itu, dia memutuskan salah satu dari tanganku. Faqata'ah yadayya dengan pedangnya. Tsumma ladha minni bisyajaratin. Lalu dia itu dalam keadaan terpojok, dia sembunyi di belakang pohon. Ini faqala aslamtu lillah. Dia mengatakan saya masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah memotong ini. Sudah potong salah satu tangan dari sahabat ini. Diberikan gambaran. Ketika dia terpojok dikatakan aslamtu lillah, saya masuk Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Aqtulu ya Rasulullah, apakah saya membunuh dia wahai Rasulullah? Ba'da angkala, setelah dia mengatakan la ilaha illallah tadi atau aslamdulillah, faqala la taqtulhu, jangan kau bunuh dia. Kalau kita mungkin, wah kamu sudah potong tanganku ini, pokoknya tidak ada istilah kamu masuk Islam kah tidak Islam, pokoknya balas. Rasulullah katakan tidak. Qultu, dia mengatakan ya Rasulullah, katanya yadai. Wahai Rasulullah, dia sudah potong satu tangan saya, wahai Rasulullah. Tsumma qala dzalik ba'da ma qata. Lalu dia katakan itu ketika dia sudah memotong tangan saya. Dia telah potong, dia terpojok, dia katakan aslamtulillah. Rasulullah katakan tidak, jangan engkau potong tangannya. Para sahabat ini mengatakan, wahai Rasulullah, dia potong tangan saya, baru dia katakan itu. Faqala la taqtulhu, jangan engkau bunuh dia. Fa in qataltahu, kalau engkau bunuh dia, fa innahu bimanzilatika, maka dia itu berada dalam kedudukanmu. Qabla an taqtulahu, sebelum engkau membunuh dia. Maksudnya apa? Kedudukan dia sebagai Islam. Dia kembali kepada kedudukan sebagai Islam. Berarti apa? Ada kisos di situ. Engkau telah membunuh seorang Islam. Ini nanti ada hukum yang kita ambil nanti. Ini setelah ini. Fa innaka bimanzilatihi, engkau berada, kalau engkau bunuh dia, engkau berada di kedudukan dia sebelum dia mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Ini kalimatahul ladzi qala muttafaqun alaihi. Jadi ketika seorang masuk Islam, disebut oleh Syekh Husain rahimahullah taala, semua kesalahan-kesalahan dia yang dahulu itu semua dihapus, bahkan ketika kesalahan itu berhubungan dengan darah. Dia pernah mungkin lempar orang, dulu mungkin ketika dia Yahudi atau Nasrani, dia pernah membunuh ribuan manusia, contohnya. Lalu dia katakan pada suatu saat Allah berikan hidayah kepada dia, maka semua itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bahkan dalam bentuk kerugian-kerugian, contohnya apa? Dia pernah mencuri, dia pernah mencuri hartanya orang muslim, dia pernah menzalimi ini dan itu, semua ketika seorang dia masuk Islam itu impas, semua selesai. Karena dikatakan dalam hadis apa? Islam itu menghapus segala sesuatu yang telah lalu dari masa lalu. Dihapus semuanya. Bayangkan dia telah potong tangannya dalam keadaan masih berhadapan ini. Potong tangannya ketika terpojok. Dia katakan aslamtulillah. Para sahabat itu mengatakan, apakah saya bunuh dia wahai Rasulullah? Rasulullah tidak. Kalau engkau bunuh dia, maka kedudukannya itu sama seperti dia sebelum dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kedudukan dia sama seperti kamu. Dia ini Islam.
Karena dia telah mengucapkan aslamtu lillah. Makanya ini seperti itu mutafakun ini alaih. Mutafakun alaih. Hadis satu lagi masih ada waktu. Saya menjelaskan ringkas. Tapi ya ini syahidnya seperti itu. Ya, salah ya ini. Jadi ada orang yang wallahu alam kalau utang. Wallahu alam kalau utang. Tapi dalam bentuk seperti tadi itu selesai. Wallahu alam kalau ya ini utang. Kalau di sini disebut hadza dalil idza idlafa al-kufar min mali au nafsin muslim idza aslama la yadman. Apabila seorang ini kufar dia itu merugikan ini muslim, seorang muslim atau yang lain juga dari seorang muslim dari hartanya atau jiwanya, lalu dia masuk Islam maka tidak yadman, dia tidak menjamin, dia tidak mengganti. Wallahu kalau utang. Wallahu kalau utang karena Rasulullah SAW ini mengatakan terhadap Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ya Rasulullah nadartu saya bernadar untuk itikaf. Nadartu an a'taqafa fil baitillahil haram yawma laila. Faqala aufi bin nadrik. Tunaikan nadarmu itu. Karena nadar ini adalah hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah alam tentang, dan ini Umar mengatakan bahwasanya dia mengatakan itu pada zaman jahiliyah ini. Nadartu fil jahiliyah, saya bernadar pada zaman jahiliyah. Ini jahiliyah. Makanya anak katakan apa? Wallahu alam kalau utang. Adapun yang berhubungan dengan tadi dia melupakan darah kaum muslimin atau dia seperti tadi dia merugikan kaum muslimin dari mungkin dia pernah menjatuhkan jualannya orang atau dia sengaja, maka ini impas dengan Islamnya dia. Maka ini insyaallah ini orang-orang yang masuk Islam sangat beruntung. An Usama bin Zaid radhiyallahu anhu maqala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Huraka min Juhaina. Ba'athana Rasulullah ila Huraka min Juhaina. Kami diutus kepada Huraka min Juhaina. Fasabahna al-qawm ala miyahihim. Maka kami sampai ke tempatnya itu di waktu subuh. Falahiqtu ana wa rajulun min ansari rajulan minhum. Maka saya dan salah seorang dari orang Ansar, sahabat Ansar, menjumpai salah seorang dari mereka, orang kafir ini. Jadi dua orang sahabat ini menjumpai satu orang kafir. Falamma qashainahu, ketika kami memupung dia, mengalahkan dia, qala la ilaha illallah, dia mengatakan la ilaha illallah. Fakafa anhu ansari, maka Ansari ini mengatakan dia menahan dirinya. Wa ta'amtuhu birumhi hatta qataltu. Saya Usama bin Zaid ini membunuh dia. Sampai membunuh dia. Falamma qadimna Madinah, ketika kami sampai ke Madinah, balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh Usama ini. Karena orang kafir ini sudah katakan la ilaha illallah, sahabat Ansar menahan diri. Tidak melakukan apa-apa ketika dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Usama bin Zaid bunuh dia. Maka ini perkara yang harus dilaporkan. Dia laporkan kepada Rasulullah SAW. Faqala li, maka Rasulullah SAW katakan, ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Usama, apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah inna ma kana muta'awwidzan. Wahai Rasulullah, dia itu hanya mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk berlindung saja agar tidak dibunuh. Faqala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Rasulullah mengulang lagi, apakah engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha. Rasulullah SAW mengulang-ulangnya alayya hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Usama bin Zaid sampai berangan-angan seolah-olah kalau seandainya saya itu baru masuk Islam hari ini. Karena apa?
itu sebuah kesalahan. Jadi ketika seorang mengucapkan dua kalimat syahadat, apapun yang dia lakukan, bahkan ketika itu depan mata kita sekalipun, dia merugikan kita, selesai impas. Selesai impas, bahkan ketika dia memotong tangan kita, lalu dia katakan saya masuk Islam, sudah selesai impas. Dengan Islam jadi itu selesai semuanya. Tidak lagi mengatakan bahwa pokoknya tidak ada, kalau mau Islam ya Islam ya Islam kamu, ya tidak, itu urusan belaka, yang penting saya mau balas dendam dulu. Tangan di bayar tangan. Tidak ada seperti itu. Karena apa? Islamnya seorang itu menghapus segala sesuatu yang telah lalu. Mutafakun alaih. Insyaallah seperti itu. Ada yang bertanya, dipersilakan, fadhalu. Silakan. Tidak ada. Tidak ada, kita cukup. Kita cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.